Oke, ya. Udah kelihatan? Oke ya, kelihatan rekodnya. Nggak tahu bisa nggak ini di live on YouTube? Nggak bisa rasanya. Nggak punya ya. Nggak bisa kita. Ulang lagi share screen-nya. Ya, nah sekarang ini tidak sama dengan 0. Nah, yang tidak sama dengan 0 ini kita sebut transient, ya, atau tidak steady state, ya, transient atau tidak steady state. Nah, ada dua cara untuk menyelesaikan ini. Yang pertama, caranya adalah sistem LAM. Ya, cara pertama. Cara kedua adalah memang kita mesti selesaikan ini ya, persamaan ini mesti kita cari integralnya. Ya, sehingga kita dapatkan persamaannya. Nah, kita akan sekarang bicarakan yang nomor 1 dulu. Ya. Dan ini perhatikan baik-baik karena kadang-kadang ada sedikit kekeliruan, sehingga pada waktu yang kekeliruan tercampur aduk ya antara nomor 1 dengan nomor 2, sehingga pada waktu kuis atau ujian atau apa ya sering tercampur aduk sehingga jadinya keliru. Sekarang kita bicarakan sistem LAM. Apa artinya LAM ini? LAM ini artinya tergumpal sebetulnya ya. Kita anggap satu kesatuan. Ya, bahasa Palembangnya itu padu. Ya, apa artinya padu? Ya, kalau kita lihat sebetulnya benda, suatu benda ya seperti ini ya, apa ini daging atau apa ya, maka secara logika, kalau kita masukkan ini ke dalam oven, kita panggang atau apa, maka suhu di permukaan akan selalu lebih tinggi daripada suhu di dalam. Ya, nah kalau untuk kasus yang seperti ini, kita tidak bisa pakai LAM. LAM kapasitas atau artinya padu, itu artinya suhu benda di mana saja itu seragam. Misal contoh bola tembaga ini ya, di pinggir 70, di tengah 70, di sini 70, di mana saja suhunya 70. Jadi itu syaratnya ya. Syaratnya suhu benda dimanapun sama. Maka baru bisa kita gunakan LAM. Ya, nah, paham tuh Dandi? Iya Pak. Ya, apa syaratnya kalau kita pakai LAM? Oh ya. Nah, iyo kau di mana? Gimana? Langsung lupa. Sudah sarapan belum? Maaf. Belum. Nah, inilah Rani Afriani. Maaf. Paham Rani? Ya, Pak. Apa syaratnya kalau LAM? Suhunya tadi harus sama. Sama di mana? Dengan yang apa yang lum tadi tuh tergumpal. Iya, apa yang sama? Suhunya sama di mana? Di lum tadi, Pak. Di LUM. Dalam yang ini tadi yang tergumpal. Di sistem. Kalau kita bukan, perhatikan ya. Kalau kita punya benda, nih, saya gambar ya, kelihatan gambar saya. Tidak tahu bentuknya apa ini. Di sini di permukaan sini suhunya 50. Di sini 50. Di tengah-tengah 50. Di sini 50. Di sini 50. Sini 50. Di tengah-tengah juga 50. Bisa nggak kita pakai suhu metode LAM ini? Ini kan LAM itu nama ya, nama metode. Bisa Rani? Tidak, Pak. Nggak bisa. Nah, itu artinya nggak ngerti. Sri Rahayu. Hidupkan dulu mic-nya, unmute. Iya, Pak. Nah, ini bisa nggak pakai metode LAM? Tidak, Pak. Oke.
lihat gambar ini. Gambar yang kiri. Lihat ini ya. Yang ini suhunya berapa di permukaan? 50. 100. Enggak, ini yang gambar yang ini sekarang. 110, Pak. Nah, 110. Di sini 90, Pak. tengah-tengah. 40, Pak. Lihat gambarnya ini tidak bisa. Menggunakan lab. Nah, kenapa? Karena suhunya berbeda. Iya, kalau suhunya seperti ini, yang satu lagi benda yang ini, di tengah-tengah berapa? 50. 50. Permukaan 50. agak di dalam dikit. 50. Di sini 50. bisa nggak pakai lam? Bisa. Nah, karena syaratnya, T-nya di mana saja sama. Ya. Jadi syaratnya itu. Ya. Rafli paham? Paham, Pak. Apa yang pahamnya? Lam tadi, Pak. Apa yang Syarat lam itu T-nya itu sama semua, Pak. sama semua di mana maksudnya? Di benda itu, baik di luar atau permukaan, di dalam. Ya, artinya suhunya seragam. Iya, Pak. Seragam, ya. Novia salah paham? Ya, masih kau mute. Paham, Pak. Adik kau nomor kecil sudah umur berapa sekarang? Umur 3 tahun, Pak. Iya. Sudah 3 tahun yang lalu artinya aku ke rumahmu. Oke ya, paham ya? Nah, jadi lam syaratnya suhu di mana saja sama. Ya. Jadi itu syarat nomor 1 tuh. Syaratnya ya, suhu di mana saja sama. Nanti ada kita lihat apa ciri-ciri ya, ciri-ciri benda yang suhunya di mana sama. Itu ada ciri-cirinya ya. Nah, kita misalkan sekarang kita punya benda ini, gambar 42. Ya. Benda ini punya, kita beri ini dulu massa, itu M, kita beri lambang M. Kemudian volume, kita beri lambang V besar. Ya, kerapatan massa atau densitas, kita beri lambang rho. Ya, suhu awal benda. Ya. Suhu awal benda itu TI, suhu benda setiap saat TT. Jadi suhu benda boleh enggak berubah? Berubah. Boleh. Ya, misalnya benda itu bakso. Bakso ya. Bakso suhu awalnya sama, misalnya 30 derajat. Nah, kita cemplungkan dia ke dalam air panas, air mendidih. Ya. Berubah enggak suhu baksonya? Berubah dengan waktu. Ya, artinya semakin lama dia semakin panas, mendekati suhu air panas. Tetapi, nah ini kalau dia lam, bisa masuk ke lam, suhu bakso itu di tengah-tengah sama di pinggirnya sama. Ya. Nah, itu sama. Dan kemudian benda ini punya luas permukaan. Permukaannya kita sebut AS. Ya. Kemudian di udara itu, ada di udara ya, atau di fluida, dia punya koefisien konveksi H. Suhu udara T tak hingga. Ya. T tak hingga. Kita lanjut. Nah, kita tahu ya, untuk selang waktu tertentu ya, suatu benda ya, kalau dia ini ya, maka pindah panas. Kalau kita punya benda ini ya tadi, pindah panas yang masuk ke benda, katakan benda ini tadi dingin ya. Nah, ada ini T. Nah, masuk ke benda di sini. Dalam selang waktu T, ya, dalam selang waktu T, ya,
Itu sama dengan peningkatan energi dari benda selama selang waktu T. Ya kan? Jadi kalau kita kena panas di luar berjemur, ya kita berjemur, suhu tubuh kita kan naik. Kenapa naik? Karena kita menyerap energi dari matahari. Ya. Nah, pindah panas dari luar ke tubuh bisa karena radiasi, bisa karena konveksi. Untuk sementara kita asumsikan dulu dengan konveksi. Gimana caranya? Ya konveksi kalau kita menggoreng, ya, nah, itu kan konveksi minyak ya. Kalau kita merebus tadi contohnya bakso, itu kan direbus ya, ada konveksi. Jadi ada fluida mengalir. Maka pindah panas secara konveksi dalam selang waktu T itu sama dengan kita sudah tahu M C delta T. Ya, ini kan Q nih. Ini kan Q. Ya, ini juga Q. Ya, panas, total panas ya, total energi. Total energi yang masuk selama selang waktu T sama dengan peningkatan energi pada benda. Nah, kita lihat. Ya, kita buat begini dulu supaya kalian ini. Ya. Kok sharingnya jadi lepas? Ya. Kita kasih halaman kosong. Ya. Jadi tadi pindah panas Q dalam selang waktu T, Q-nya ya. Q secara konveksi. Kalau kita punya benda ya, masuk ke sini, Q dalam selang delta T ya, secara konveksi itu sama dengan H kali luas permukaan benda kali TS kurang ya T udara ya. Ya, T fluida. Oh, terbalik ya, karena sekarang T fluida lebih tinggi jadi T fluidanya lebih ini. Ini TS ya. Nah, ini sama dengan ya, sama dengan peningkatan energi dari benda yaitu M C ya, CP ya pada tekanan konstan delta T, atau delta T ini bisa kita tulis dengan T apa tadi? Ya, delta T. Ya, delta T ya. Nah. Ya. Nah, ini bisa kita tulis H nggak mau pena saya. Gangguan. Terus baterai dia. H AS T fluida kurang TS ya sama dengan M C P delta T ya. Atau bisa kita tulis DT sekarang karena dia satu dimensi ya. Satu dimensi.
Ya. Nah, ini kalau kita tulis kembali bisa kita tulis seperti ini kan? H AS T kurang ya. Ya. Bisa ya? T benda, bukan TS ini ya, T benda. Ya. Oh ya, TS. T benda, karena TS-nya pasti sama dengan T benda. M CP kali T kurang T ini. Ya. Bisa itu ditulis seperti itu? Oh, ini ada delta ya. Nah. Sekarang ini bisa kita tulis ya. D T bagi, oh ini ada DT ya. DT, sorry. Ini ada DT selang T ya. Ya. Nah. Bagi, bagi T kurang ya. Itu sama dengan min HS DT per MCP ya. Nah, MCP. Ya. Ini hanya kenapa? Ini saya pindahkan aja ke kiri ke kanan ya. Nah, kita tahu M sama dengan adalah rho kali V. Ya, ini rho kan kilogram per meter kubik kali meter kubik ya. Nah, boleh kita tulis seperti itu. Ya, sehingga yang sebelah kiri bisa kita tulis minus H AS ya DT rho C V ya. Paham ya? Paham itu? Paham, Aditya? Maaf Pak, mau tanya yang ini. Itu row-nya di bawah atau di atas? Bawah. Row di bawah. Ini kan M kan? M kan di bawah. Oh, M kan ini kan M. Row oh iya, itu kan Pak. M. Ya. Nah, Itu yang EV itu ekuivalen mana apa? bukan E, ini C. Oh, C. C, panas jenis. Ya, Pak. Panas jenis ya. Nah, kalau ini kita ambil diferensial, ini kita ambil diferensial, ya, maka kita dapatkan ini T kurang ya dari TI, dari T awal sampai T itu kita dapatkan T, ini T ya, kurang TI ya. Ya. E sama dengan E eksponen ya, E pangkat minus H AS per rho C V T. Ya. Paham ya? Paham Sarah? Sarah Mujahidah. Iya, Pak. Oke. Tahu kenapa ini ada E pangkat? Iya, Pak. Kenapa? Diferensial, Pak. Diferensial yang mana? Yang di sebelah kanan, Pak. Salah. Ya. Kita tambah layar dulu satu lagi juga. Ya. Sarah lihat. Integral DT per T apa Sarah?
DT per T ya Pak. Nah, 1. si Novia aja lah. Novia, apa integral DT per T? Udah sering dari dulu saya sebut. Malu si Novia nyebutnya. Apa Novia? T, Pak. Hah? Integral DT per T. T, Pak. Ln T. Ya enggak? Malu si Novia nih. Ya. Pelan-pelan dia T katanya. Ya. Integral DT per T hasilnya adalah ln T. Ya. Si varian senyum-senyum ingat dia selalu itu. Ya, saya juga dulu waktu ambil kuliah semester 3 saya waktu itu ya. Ambil kalkulus itu ya. Nah, itu dipelajari. Sampai sekarang saya ingat. Integral DT per T ln T. Nah, sudah berapa tahun yang lalu itu? 40 tahun yang lalu. Ya, 40 tahun yang lalu saya masih ingat karena itu judulnya. Jadi tadi kita lihat kan D T kurang T ini bagi T ya sama dengan minus H AS DT per rho CV. Ya. Nah, kita integralkan ini. Integralkan. Kita ambil integral. Penasa kok. Habis baterai. Nah, mulai dari TI sampai T ya. Nah, T. Ini mesti saya matikan kameranya, ngadat ganggu. Ya, T ya, ini integral ya. Integral juga dari 0 waktu 0 sampai T. Nah, yang ini apa integralnya? Noval, apa integralnya yang ini Noval? Yang sebelah kiri. Yang ini. Apa hasilnya? Ini nah, integral DT per T sama dengan ln T. Integral D T kurang T tak hingga bagi T kurang tak hingga sama dengan apa? Ln. Bagus Noval. Ininya T kurang T tak hingga. Oke, pintar. Kita evaluasi dari TI ke T kurang T. Ya kan gitu ya? Ya enggak? Sama juga yang ini min H AS per rho CV T. Ini S-nya di bawah ya. Kita evaluasi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T. Ya. Nah, ini kan sebelah kiri log TT kurang T kurang log TI kurang ya sama dengan min H AS T bagi rho CV ya. Ini kan kalau dimasukkan 0 ini 0 ya. Kurang 0. Ya, paham ya? Rita paham? Triani? Paham, Pak. Oke. Nah, ini kan logaritma ya. Logaritma jadinya log T bagi ya sama dengan ini kan ini kurang 0 min H AS T bagi rho CV. Ya. Paham ayo?
Iya, Pak. Nah, sekarang kalau lognya habis, lognya hilang. Ayo, siap-siap. Aku tanya. Sama dengan apa nih, ayo? Sebelah kanannya. Lognya sekarang dihilangkan. Ayo. Mana ayunya hilang? Lepas. Si peraturan daerah ya, Perda. Apa Perda? Iya, Pak. Apa ini sebelah kanannya? Hai kamu. Sekarang coba lihat gini ya. Ini log X sama dengan T. Ya, paham ya? Lihat Perda. Maka X, kalau X sama dengan apa Perda? Apa Perda? Nah, si Novia aja, Novia. Apa log X sama dengan T, maka X sama dengan E pangkat T. Malu-malu orang Batak aja itu. Si Novia ini biasa orang Batak pintar matematik. Ya? Paham ya? Paham Novia? Dipanggil Novia atau Nisa kamu nih? Ya, ini. Nah. Ya. Jadi kalau log X, log E, T, log E kan log E, ln E kan 1 T jadinya. Ya. Nah, ini paham ya? Nah, maka sama seperti ini. Ini log X, ini min HAS, maka di sini adalah E pangkat min HAS T bagi rho CV. Ya, paham ya? Nah, ini dia. Nah, di buku kita yang HAS itu dibagi rho CV ini disebut sama dengan, dia singkat sama dengan B. Ya? Paham ya? Paham Aditya? Paham, Pak? Oke ya, makanya di sini ditulis T ini ya, B-nya sama dengan ini. Maka persamaannya menjadi ini, E pangkat minus BT. Nah, B disebut sebagai konstanta waktu, satuannya T pangkat min 1. Dengan mengetahui T, maka suhu benda setiap saat dapat diketahui. Jadi kalau kita tahu berapa T, kita bisa tahu langsung suhu bendanya setiap saat. Suhu benda akan mendekati suhu lingkungan secara eksponensial. Nah, ini gambarnya ya. Kalau B-nya makin besar, makin cepat dia. Kalau B kecil, dia semakin lambat mencapai suhu lingkungannya. Ya. Nilai B besar akan buatnya lebih cepat sampai ya. Nah, laju pindah panas ya dari lingkungan ke benda atau sebaliknya dapat dideteksi dengan persamaan ini. Sama seperti biasa ya. Ya. Nah, total pindah panas itu adalah ini. Ya, sehingga Q maksimum adalah pada waktu awal. Ya, pada waktu awal itu adalah maksimum. Ya, pada waktu awal T lingkungan dikurangi TI. T awal, I itu awal ya, inisial. Ya. Nah, tadi sudah dikatakan syarat nomor 1, suhu benda sama di mana saja di dalam volume. Ya, baik di tengah, di mana saja sama. Ya, varian. Apa tadi syarat pertama sistem LAM? Suhu benda di mana saja seragam, Pak. Oke, sip. Bagus ya. Nah,
Sekarang kita ada syaratnya, suhu benda di mana saja seragam itu, apa ciri-cirinya? Ya, kan kita nggak mungkin ngukur ya, masukkan termometer ya, termokopol ke mana saja dalam benda. Kalau misalnya bakso, ya kita ukur itu, susah, cari ini pula lagi segala macam ya. Nah, ada caranya untuk memeriksa itu. Ya. Nah, ada bapak namanya Pak Biot. Di buku ditulis gambarnya ada ya, di buku yang sudah saya bagi ya. Di buku itu ada bapak namanya Pak Biot. Bahasa kitanya bacanya Biot. Dia ini orang Prancis. Kalau orang Prancis, T-nya kalau bisa baca huruf itu ya. Kalau ada T di belakangnya nggak dibunyikan. Jadi kalau Pak Biot ini bacanya Bio. Ya, nah, ada depot ya. Depot itu kalau tulis kita ya di kampungnya si Anissa ini, kalau orang jual Sinovia ini jual bensin di pinggir jalan disebut depot katanya ya. Nah, jadi itu bahasa belanja Prancis juga. Jadi tidak dibunyikan T-nya. Jadi kalau Biot sebutnya Bio. Bio ya. Kalau depot Dipo. Ya. Nah, jadi ada syaratnya. Tadi kita lihat ada H, AS, T, ya, per, Rho, C, V. Nah, di sini ada hal yang bisa kita lihat. Yang kita lihat adalah AS per V. Atau ya kita sebut V, bisa kita tulis V per AS itu kita definisikan ini adalah LC. Ya. Nah, Pak Bio mengatakan, jadi LC ini satuannya meter. Ya, karena yang di atas kan meter kubik, bawahnya meter kuadrat. Jadi kita coret ini, jadi tinggal meter satuannya. Jadi satuan panjang ya. Nah, Pak Bio mengatakan, sehingga ini rumus ini ditemukan oleh Pak Biot, sehingga untuk menghormati beliau, rumus ini disebut rumus Bio. Ya, bilangan Bio. Bilangan Bio itu adalah H kali LC per K. Ya, H kali LC per K ini tanpa satuan. Kita lihat. Ya. Kalau HLC apa satuannya? H apa satuannya? Watt per meter kuadrat. Kali LC meter. Bagi K apa satuannya? K adalah watt per meter. Ya, watt per meter. Jadi ini kalau kita coret jadinya coret semuanya. Jadi tanpa satuan, ya. Nah, bilangan Bio ini bisa juga kita tulis seperti ini. H bagi K per LC. LC-nya kita turunkan ke bawah. Jadi K per LC delta T per delta T. Kalau kita perhatikan yang ini, ya, ini adalah pindah panas konveksi di permukaan. Yang ini adalah pindah panas konduksi di dalam benda. Ya. Nah, jadi kita tahu kalau ininya bisa kita naikkan ke atas. Lagi LC per K bagi ini, maka bilangan Bio sebetulnya adalah tahanan konduksi. Tahanan termal, konduksi, benda dibagi tahanan termal konveksi benda. Ya. Nah, bilangan ini ya telah dihitung oleh Pak Bio. Ya. Nah, kapan suatu benda itu bisa suhunya seragam di dalam benda? Ya. Atau artinya pindah panas cepat di dalam benda. Itu apabila K-nya apabila ya K-nya besar. K-nya besar. Kalau K-nya besar, maka pindah panas di dalam benda cepat. Ya,
atau hanya kecil. Hanya kecil sehingga pindah panas secara konveksi lambat. Ya, lambat. Nah, jadi itu jadi syaratnya seperti itu. Ya. Nah, sudah diukur. Ya. Sudah diukur oleh Pak Bio. Ini baru bisa jika bilangan bionya ya baru bisa berhasil jika bilangan bio ini lebih kecil sama dengan 0,1. Jadi syaratnya kita bisa menggunakan sistem LAM apabila bilangan bionya lebih kecil sama dengan 0,1. Naufal, kapan kita bisa menggunakan sistem LAM? Bila apa? Bila BI-nya kurang dari 1, Pak. Ya, kurang dari lebih kecil atau sama dengan. Ya, lebih, Ya, 0,1 masih bisa atau lebih kecil. Kalau 0,11 tidak bisa. Ya, jadi maksimum 0,1. Nah, sekarang kita lihat. Ini tadi kan ada LC ya. LC adalah V per AS. Nah, kalau LC per AS itu mudah kalau dia benda berbentuk kubus. Ya. Itu sama dengan setengah ininya ya, setengah tebal. Ya, artinya apa? Pindah panas itu dari permukaan sampai ke tengah. Jadi kalau tebalnya tentu bagi 2 aja tebalnya. Nah, kalau dia bola. Nah, ya. Kalau dia bola, tadi LC apa? V bagi AS. Ya. Nah, volume bola apa? 4/3 pi R pangkat 3. Luas permukaan bola berapa? 4 pi R kuadrat. Ya, 4-nya coret. Pi-nya coret. Ini R-nya. Jadi LC adalah R per 3. Atau kalau dalam bentuk diameter D per 6. Jadi kalau untuk bola ya, untuk bola R per 3. Ya. Nah, kalau untuk silinder yang panjang, maka LC tadi V per AS. Kalau silinder, volume silinder apa? Luas penampang kali panjang kan? Luas penampangnya adalah pi R kuadrat kali L, panjang silinder. Luas permukaannya apa? 2 keliling silinder kali panjang kan? 2 pi R L. L-nya coret, pi-nya coret, R-nya coret, sama dengan R per 2 atau D per 4. Ya, paham ya? Dan ini, nah ini ya, perhatikan. Dan ini LC di sini hanya berlaku untuk sistem LAM. Yang bukan sistem LAM tidak laku. Tidak laku seperti ini. Ya, kalau dia apa namanya? Kalau tidak sistem LAM, LC-nya sama dengan R. Ya, LC-nya sama dengan R. Ya, kalau yang tidak sistem LAM. Ya, kalau dia benda balok, ya, maka LC adalah ini.
setengah tebal. Jadi kalau balok LC-nya sama dengan tebal bagi 2. Ya. Nah, LC ini singkatan dari panjang karakteristik. Paham? Ayo. Ya, Pak. Oke. Nah, contoh di sini ya. Nah, ini ada suatu termokopel. Termokopel itu adalah apabila dua benda yang berbeda jenis, ya, misalnya kawat satu tembaga, satu nikel, di ujungnya diberi sambungan. Maka kalau sambungan ini kita panaskan, maka akan ada arus listrik. Terjadi arus listrik dan besaran arus listriknya proporsional dengan suhu benda. Oleh karena itu dia bisa kita gunakan sebagai alat ukur suhu. Nah ini ya, suhu suatu aliran gas ingin diukur dengan menggunakan termokopel yang sambungannya dapat didekati sebagai bola dengan diameter 1 mili diameternya. Ya. Nah, seperti gambar ini. Sifat dari sambungan itu, sambungan ini ya, K-nya 35, Rho-nya 8.500, dan CP-nya 320. Kemudian laju pindah panas konveksinya, koefisien pindah konveksi adalah 210. Ya, tentukan berapa lama bagi termokopel itu untuk membaca 99% dari suhu awal, beda suhu awal. Ya, kita cari LC. LC sama dengan R/3 sama dengan D/6. Nah, ininya 0,001 meter ya, bagi 6 sama dengan 0,00067 ya. Nah, LC. Kemudian bilangan biotnya. Bilangan biot apa tadi? Bilangan biot adalah HLC bagi K. Bilangan bionya HLC per K. Ya. HLC per K. 210 H-nya tadi. Ini 210. Ya. LC-nya dari sini. 167 nih, 167. Ya. 167 ya. Bagi K, K-nya mana tadi? Ini. Ya. Maka kita dapatkan bilangan bionya adalah 0,001. Nah, sekarang karena bilangan bionya lebih kecil dari 0,1, bisakah kita gunakan persamaan LAM? Ayo. Bisa, Pak. Oke, sip ya. Jadi karena ini apa namanya, dari itu bisa kita gunakan ya. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung tadi disebut agar bisa membaca berapa lama T-nya ya. Artinya dari yang beda suhu awal itu dia ini bagi ini adalah 0,0199%. Ya, nah, bedanya 99%. Jadi suhu awalnya, kalau misalnya suhu awalnya 0 derajat, ininya 100 derajat, maka untuk mendapat itu maka T-nya ini yang ini mesti 99. Ya, 99. Supaya dia jadi ini. Ya. Nah, kalau kita masukkan rumusnya, kita hitung B-nya dulu. B HAC HAS per rho P atau P ini H rho C, ini LC ya. Ingat LC tadi V per AS ya. 210, 8.500, 320, 1, ini
dapatkan hasilnya adalah 0,462 per detik ya. Nah, kita masukkan ke sini ya, 0,001 sama dengan E bagi T ya. Nah, caranya gimana nih Pak ngitung? Ya sudah, kita ambil log 0,01 sama dengan log E pangkat minus 0,462 T ln ya. Salah. Atau log juga boleh, nggak masalah. Ln ya. Nah, ln 0,001 mana? Ini kita cari dulu. Kalau kalian boleh cari. Kalkulator kalian masih bisa logaritma ya. Mana ln? Nah, ln 0,01. Itu minus 4, ya? Minus 4,65 Pak. Ya, minus 4,605. Terima kasih. Ya, yang ini apa? Ini kan minus 0,462 kan? Ini ln E, ya kan? Gitu ya. Nah, ln E ini kan sama dengan 1. Ya. Nah, jadi artinya apa? Kali T di sini kan ada T. Ya. Nah, ini T-nya ada di sini, sorry. Jadi T sama dengan minusnya saling minus jadi plus ya. 4,605 bagi 0,462 ya. Nah, itu 10 detik lebih rasanya ya. 4,605 bagi 0,462. 9,96. 9,97. 9,97 second. Ya, paham ya? Paham Dandi? Dandi. Paham? Kalau ditanya sih belum terlalu paham Pak, karena ya tapi mencoba paham Pak. Ya, ini ada kuisnya kagak? Tenang, Mbak. Ya, Pak. Ya, kalau tidak paham. Ya. Nah, ini nanti tinggal dibaca ini contoh ya. Contoh ini ada orang di ini kita asumsikan dia bisa ngikuti, padahal nggak bisa. Kenapa? Kalau kita hitung, kita asumsikan dia orang mati ya, tubuh manusia sebagai silinder, maka kita hitung LC-nya ya adalah 0,08. Kita hitung bilangan biotnya lebih dari 0,1. Nggak bisa kita gunakan ya, nggak bisa kita gunakan. Tapi kalaupun ini maksa ya, kalau maksa kita paksa mau buat, maka kita bisa hitung orang itu telah mati sekitar 12 jam. Itu kasarnya gitu ya. Walaupun ini tidak betul. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi persamaan untuk bilangan biot ya. Ini ya lebih besar, bilangan bionya lebih besar dari 0,1. Jadi lam sebetulnya enggak bisa, tapi ini contoh untuk maksa. Ya, nggak boleh pakai lam. Makanya ini. Nah, sekarang ini. Kuis ini ya. Kuis. Ya, foto-foto soalnya. Ya. Foto. Sebutir bakso. Bakso ini ya, diameternya 3 cm. Ingin dipanaskan dengan merebusnya dalam air panas pada suhu 90 derajat. Ya, jadi diameter bakso 0,03 meter. Suhu lingkungannya 90 derajat Celcius. Ya. Suhu awal bakso 30 derajat Celcius. Setelah direndam dalam air panas selama 2 menit,
Nah, jadi T-nya 2 menit. Ya, atau 120 detik. Berapa suhu titik dingin bakso tersebut? Nah, jadi setelah itu berapa T 120 beda itu titik dingin di tengah. Ya, jika K-nya 10, H-nya 40. Ya. Nah, ya. Jadi contoh soal rupanya ini baru. Contoh soal ya. Contoh soal. Jadi kita hitung. LC-nya berapa? Ini bukan contoh soal, ini adalah ujian. Ujian kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Ya. Kakak kelas kalian, jadi 2018 kalau nggak salah ini ya. Nah, LC-nya R per 3 atau D per 6, 0,03 bagi 6, 0,005 meter. Ini salah nih, mesti ada tulis satuannya. Maka bilangan BI-nya HLC per K 40 watt per meter kuadrat kali 0,05 meter bagi 10 watt per meter, itu hasilnya adalah 0,02. Bilangan BI-nya lebih kecil dari 0,1. Ya, varian, sehingga karena dia lebih kecil sama dengan 0,1, maka sistem LAM dapat digunakan untuk bakso pada soal ini. Kemudian kita hitung B-nya. B-nya HAS per C ini atau sama dengan H bagi rho C kali LC. Ya. Nah. Maka kita bisa masukkan di sini H-nya berapa tadi? 40 bagi rho. Rho-nya berapa tadi? Rho-nya 1000 ya. Kali C-nya berapa? C-nya tadi 4000 kali 0,005. Nah, ya, maka kita dapatkan B-nya adalah 0,002 per detik. Ya. Nah, ini ya 40 bagi ini atau yang mengikuti rumus ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan rumus ini. E pangkat min BT sama dengan E, ya, E pangkat min BT sama dengan E pangkat min 0,002, B-nya ya, kali T 120, kita dapatkan, ini E pangkat itu ya, kita dapatkan 0,787. Nah, ini sama dengan 0,787. Maka T-nya 0,787 kali TI kurang T udara. Ya, atau T 120 sama dengan T udara fluida tambah 0,787 kali TI kurang. Ya. T fluidanya tadi berapa? 90 kan? Tambah 0,787 kali TI-nya berapa? 30 kurang 90. Ya, minus kan? Ya, ini minus. Minus ya, minus. Nah, kalikan aja nanti. Betul nggak hasilnya? 42,78. Bisa coba hitung hitungan umum benar nggak? Kalau pakai kalkulator. 42,78 derajat Celcius. Suhu bakso di mana saja. Di titik dingin, di titik panas, di permukaan sama. Karena tadi LAM ya. LAM. Paham ya Lisa ya? Lisa. Iya, Pak. Paham ya? Bisa ya? Pak. Oke. Ini dia. Ini dia baru kuis. Kuis LAM kapasitan. Jawabnya
Di ini ya. Yang ini difoto. Dandi difoto tadi. Soalnya. Udah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Udah difoto ya, dicatat. Catat. Ini apa ini? Nah, ini seperti teladan tadi ya, contoh ya. Contoh tadi. Ya, saluran gas guru menggunakan termokopel yang sambungan saudara bentuk bola. Tadi kan diameternya 1 mili kan? Ini sekarang diameternya 2 mili. Jadi D sama dengan 2 mili sama dengan 0,002 meter. Ya, K-nya 35. K 35, Rho-nya 8.500 sama tadi. Ini sama dengan itu. C-nya 320. Sama ya dengan contoh soal, H-nya 210. Oke, siap? Ya. Sekarang saya set waktunya dulu. 3 menit. Mana timer saya? Timer 3 menit. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Jawabnya di chat ya. Jawabnya di chat. Nah, pertanyaan pertama, berapa LC? Nah, waktu sudah jalan. Pak, saya izin ke toilet. Sudah jawab belum? Kalau sudah jawab sudah ya, enggak apa-apa. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Iya, sudah, Pak. Cepat. Ya, 20 detik lagi. Oke, waktunya habis. Ya, waktunya habis. Stop ya, nggak boleh lagi ya. Ya.
Jawabannya ini enggak. Jawabannya 0,003 sekian ya. Ya, tadi kan 0,167, 0,00167. Kalau 2 ya kali 2 aja. Ya, 0,0032 atau 334. Ya. Nah. Ya. Nah, ini soal yang sama ya. Soal yang sama tadi. Jadi apa tadi LC-nya? 0,003 ya. Meter. Ya. Atau 0,3 milimeter. Soal yang sama, pertanyaannya beda. Berapa bilangan biotnya? Soalnya sama seperti yang tadi ya, Pak? Soalnya sama. Ini kan lanjutannya. Cuma tadi kan dilihatkan lagi supaya kamu kalau lupa memotret tadi. Baik, Pak. Nah, waktunya habis. Ya, berhenti jawabnya. Yang masuk enggak di ini. Ya. Kita lihat apa jawabnya. 0,002. Ya. Ya. 0,002. Artinya bisa nggak pakai lam? Bisa. Ya. Nah, 2 itu saja. Ini yang berikutnya apa ini? B-nya berapa? 0,232 kalau kita hitung. Ya. Kalau dihitung B-nya 0,232. Ya. Nah. Berapa lama? 20 detik. Tadi 10 detik. Ini 20 detik, 2 kali lipat karena diameternya 2 kali lipat, ya. Nah, ini contoh.
Enggak, ini enggak usah dijadikan ini ya. Ini kalau ini kemarin pada waktu yang lalu, ini waktu praktikum. Nah, sebatang pempek lenjer. Diameternya 4 cm. Ya, direbus dengan air pada suhu 95 derajat Celcius. Suhu awal pempek lenjer 30, Rho-nya 1000, CP-nya 4000, K-nya 10, konveksinya 40. Ya. Ya. Hitunglah LC. Nah, ya. Jadi LC itu tadi ininya berapa diameternya? D-nya 4 cm. Atau 0,04. Ya. Maka LC sama dengan D per 2 sama dengan 0,04 bagi 2 sama dengan 0,02. Cocok ya. Yang berikutnya apa pertanyaannya? BI. Nah, BI adalah HLC per K. Bilangan bio ya. Itu sama dengan H-nya berapa tadi? 40 kali 0,02 bagi K. K-nya berapa? 10. Ini 0,08 ya. Lebih kecil sama dengan dari 0,1. Maka bisa pakai lam ya. Kok 0,04? H40 oh ini salah nih. R per 2 atau R per D per 4. Nah, sorry. Atau ini 0,01 ya. R per 2 atau D per 4 ya. Nah, jadi 0,01 ini 0,01. Jadi 0,04. Sorry. Ya, lebih kecil dari 0,1 ya. Nah, yang ditanya lagi apa nih? Oh, B sama dengan H Rho C LC. Nah, jadi LC-nya sudah kita tahu tadi kan? 0,0 LC-nya 0,01 ya. Nah, B-nya H-nya berapa tadi? 40 bagi Rho-nya 1000 kali C-nya 4000 kali LC-nya 0,01. Nah, ini coret untuk sini 1. 100 ya. Nah, 4-nya coret 1. Jadi 1 per 10.000. 0,0001 per second. Oh, enggak itu ya. Ya, pertanyaannya adalah berapa lama waktu agar suhu titik dingin meningkat ke 25 derajat Celcius. Nah, jadi ini 25 kurang berapa tadi suhunya ini ya? 95. Nah, 95 bagi suhu awal. Suhu awalnya berapa? 30. Nah, 30 kurang 95 sama dengan E pangkat minus 0,001 kali T. Nah, ini 25 kurang 95 adalah 70. Loh, ini minus ya. Ini minus 65. Ya benar ya. Sama dengan 1, berapa itu? 70 bagi 65. 1,08. E pangkat 0,001
Benar enggak tadi ininya kita B-nya nih? Saya hitung aja pakai kalkulator. 40 bagi buka kurung 1000 kali 4000 kali 0,001. Sorry ya. 0,001 per 1000 ini. Ya, ini ada kurang nolnya satu lagi ya. 1 per 1000. 0,1 per S ya. Nah, jadi ini 0,001 T. Kita ambil lognya. Ln 1,08 sama dengan minus 0,001 T. T sama dengan ln 1,08 bagi minus 1,08 ya. Log 1,08 itu ada keliru. Oh, ini keliru ini ya. Meningkat ke 25 ini bukan suhunya aja, suhu awalnya kan 30. Ya, ini 75. Sorry 75 ya. Nah, 75. Ya, ini 75. Ya, salah itu. Nggak mungkin suhu awalnya 30 ke 25. 75 ini 70, 75 ini 20. Ya, Maaf, jadi ini ya. Dari mana Pak? Apa ini suhunya nih tadi? Salah ketik. Suhu awal, Suhu awal kan ini kan suhu awal 30. Mana ini kan suhu awal pempek kan 30. Masa dari awal sudah direndam jadi 25 derajat. Ya, jadi salah ketik ini 70, 75 ya. 75. Jadi 25 kurang 95 itu 70, 75 kurang 20. Jadi 70 bagi 20. 3,5. Nah, ini 3,5 log 3,5. Ya. Ada yang salah nih. Pak. Ya. Mungkin maksudnya suhu dingin meningkat ke 25 itu Pak, 30-nya ditambah 25 Pak. Ya, kalau mau 55 juga tidak masalah. Oh, baik Pak. Ya. Meningkat sebesar 25 derajat, oke. Kita bisa hapus ini jadi 55. 55 ini 25 kurang 95 minus 70. 55 kurang 25, 45 40. Ya, 70 per 40 1,75, nggak masalah itu hanya .75. Ininya kok negatif. Kita saya kok negatif hasilnya. Masih kan hasilnya positif.
Yang 55 tadi Bapak salah letak dah, Pak. Oh, ya ntar. Yang mau saya lihat rumusnya. TI. Oh iya, terbalik. Betul. Terima kasih ya. Kalau letak ya. TI-nya di bawah kan? Iya, Pak. Jadi ini tadi ini 55 di atas, di bawahnya tadi 30 ini kan? Iya, Pak. Oke, terima kasih koreksinya. 55 jadi ini 20 40 di atasnya, bawahnya 60. Jadi minus 40 bagi minus 65. Nah, kita hapus ya semuanya ini. Ya, kita hapus dulu. Ya. 55 tadi. Ya. 55 kurang 95 bagi 30 kurang 95 sama dengan E pangkat minus 0,001 T ya. Nah, yang ini kan jadi minus 40 ya. Bagi minus 65. 40 bagi 65 ya. E pangkat minus 0,001 T ya. Ya. Nah, kalau kita ambil lognya ini, log 40 per 65 sama dengan log ya, minus 0,001 T. Yang ini 40 per 65 log 40 bagi 65 ya minus 0,4855 minus 0,001 T. Jadi T-nya bagi ya 6,4 detik kalau nggak salah ngitung ya, salah pencet kalkulator. Paham ya? Oke? Paham? Ya. Nah. Jadi nanti kalau nyatatnya nanti aja, nanti dibagi di ini kan ada catatannya, di save dulu. Bayo. Oke. Oke. Dah, sekarang pertanyaan berikut adalah bagaimana kalau dia tidak ini ya, tidak bisa pakai lam. Nah, waktu kita sudah agak ini, kita coba dulu mana tadi kita share. Yang ini yang tidak pakai lam. Yang tidak pakai lam ini dia. Ya. Yang tidak pakai lam itu ya. Nah, tidak memenuhi sistem lam. Artinya BI-nya lebih besar dari 0,1. Nah, hati-hati di sini LC-nya kalau yang tidak ini tidak apa namanya? Tidak memenuhi sistem lam, maka LC yang kita buat di sini tidak laku dengan apa yang kita inikan tadi, karena tadi LC kita adalah V bagi AS ya. Nah, sementara LC yang tidak memenuhi lam ini adalah kalau dia apa? Silinder atau bola R. Ya. Kalau dia ini adalah memang tebal
tebal bagi 2 karena setengah perjalanan. Ya, tebal bagi 2. Kalau R kan memang kalau ini kan setengahnya ya. Nah, ya, jadi R. Ya, jadi kalau tidak ini hati-hati nih, jangan kakak kelas kalian sering terbolak-balik begitu sehingga jadi keliru. Nah, kalau kita benda seperti ini, misalnya benda aslinya itu panas. Kita celupkan dia ke air dingin, maka suasana benda di dalam itu suhunya, profil suhunya adalah mengikuti gambar grafik ini. Ya. Semakin besar B-nya tadi, semakin besar ininya. Ya. Nah, sebaliknya kalau dia benda dingin dimasukkan di minyak panas, dia akan turun di bawah sini. Ya, ini suhu titik dingin, ini suhu pinggir sudah lebih tinggi. Ya. Nah, sebaliknya seperti itu. Nah, orang sudah menginikan, apa namanya? Menghitung. Dan hasilnya menggunakan persamaan ini. Ya. Dan hasilnya itu adalah tetanya, di mana tetanya tadi adalah ini. Kita bintang adalah ini. Adalah suatu series. Dan ini agak rumit. Kenapa? Karena di sini ada CN, di mana CN-nya adalah ini lagi. Ya. Nah, oleh karena itu orang berusaha mencari penyederhanaannya. Ya. Penyederhanaannya itu sudah dihitung oleh orang, jadi dibuat seperti ini ya. Theta, dimensionless temperature tadi ya. Theta itu adalah T, XT kurang ini sama dengan ini ya tadi ya. Nah, jadi ada di suhu, jarak, dan waktu. Kemudian ada X, X besar ya. X besar adalah X bagi L. Kemudian adalah bilangan Biot tadi HL per K. Di mana L-nya ini ingat ya. L-nya ini adalah jarak dari permukaan sampai ke bagian tengah. Ya. Kemudian ada lagi bilangan Fourier. Bilangan Fourier itu adalah theta atau alpha T per L kuadrat. Nah, ini Fourier ya. Di beberapa buku ini ditulisnya FO. Jadi kalau kalian lihat nanti di tayangan ini ada FO, nah itu artinya tau. Tau ini ya bilangan Fourier ya. Nah, untuk ini ya, untuk kasus bilangan Fourier-nya, apa bilangan Fourier-nya tadi itu? Ya. Bilangan Fourier theta, tau lebih besar dari 0,2 atau ya alfa kali T bagi L kuadrat, LC kuadrat nih ya. Alfa T. Ya. LC kuadrat, ingat kalau LC ini kalau silinder dia R ya, kalau bola R. Ya, bukan R per 3 ya. Atau R per 2 ya. Jadi jangan salah itu. Ini sering salah di situ. Ya, ini lebih besar dari 0,2, maka persamaan yang panjang ini tadi, persamaan yang panjang mana tadi? Yang ini, yang 539A ini, dapat kita sederhanakan dia. Ya, ini kan ada FO ya nih. FO ini bilangan Fourier ini sama dengan tau. Ya. Dapat kita sederhanakan dia menjadi seperti ini. Untuk bidang datar atau balok ya, theta yaitu suhu di titik tertentu bagi kurang ini bagi suhu awal itu sama dengan A1 kali E pangkat lambda kuadrat tau cos lambda 1 XL. Ini lebih besar dari 0,2. Kalau dia silinder, ini ada cos ya. Nah, ingat cosnya radian ya, cosnya radian. Ya, bukan derajat, radian. Ya. Ini radian.
Ya, kalau dia silinder, rumusnya sama, A1E. Nah, ini ada J0. J0 ya, lambda 1 R0. Kalau dia bola, nah ini beda ya, ini bukan J0, ini tapi sinus. Sinus lambda 1 R per R0, lambda 1 R per R0. Ini tau lebih besar dari 0,2 ya. Nah, kalau dia di titik tengah ya, maka X-nya kan sama dengan 0 tuh. Ya. X-nya sama dengan 0 kalau di titik tengah, di titik pusat ya. X-nya sama dengan 0, dihitung dari tengah itu ya. X-nya sama dengan 0, jadi 0 kalau lambda 1 bagi L, 0 kan? Cos 0 sama dengan 1. Jadi kalau dia di titik tengah ini A1, E, pangkat minus lambda 1 kuadrat, tau. Udah itu aja. Karena ininya kan 1. Ininya sama dengan 1. Demikian juga untuk silinder. Bilangan ini J0 ini adalah bilangan Bessel. J. Ya, tipe J, bilangan Bessel tipe J, lambda 1 R per R0. Ini sama juga dengan ini. Ya. Maka persamaan itu jadinya seperti ini. Ya. Nah, lambda ini merupakan, lambda itu adalah eigenvalue ya. Nah, ini adalah lambda ini sebetulnya ya. Lambda ini adalah eigenvalue dan akar positif dari persamaan transendental. Nah, kita nggak usah pikirkan itu, biarlah kawan-kawan kita di MIPA yang mikirkan itu ya. Nah, itu kita menggunakan tabel ini. Tabel berapa ini? Tabel 41. Ya. Nah, sementara tadi yang untuk itu adalah bilangan Bessel. J0 dan JI ya. Nah, ini J0 dan JI. Ini bilangan Bessel. Ya. Bilangan Besselnya itu kita lihat ini. Share screen lagi. Stop sharing. Ya. Share screen. Ini bilangan Bessel ya. Ya. Nah, ini ada bilangan Bessel tapi tipe J. Nah, ini kita ganti ya. Ini tipe J ya. Ini. Oke. Ini kita hapus dulu supaya kamu tidak salah. Ini J. Nah, ini J. Ini kita hapus juga. Ini kita ganti ininya, ini ya. Ini J. Ya, karena itu J ya. Nah, kita ganti. Oke. Ya. Jadi sama seperti kemarin, kita lihat ini bilangan Bessel. Ini ada Bessel J ya. Atau saya tulis dulu Bessel. Nah, ini ada Bessel I tadi ya, yang I ya, yang kemarin kita sebut. Ada Bessel K, dan ada Bessel J. Nah, Bessel J, ini ya J. Kita buat begini. X-nya adalah di sini. Ya. Ordo 0, kita kasih 0. Nah, dapat ini ya. Nah, ini kita tandai ininya supaya dia ini tidak berubah. Kita copy ke sebelah. Ya, ini kita ganti 1. Ya, nah kalau kita ini kita tambah aja ini 0,1 supaya sama.
Ya. Nah, kalau kita bawa ini, ya, 0,4, 0,96, 0,9604, ya, 0,19602, ini 0,02 ya. Jadi kalau bilangan Bessel justru enak. Kita ya, bisa kita hitung langsung karena ada di Excel. Ya, nggak perlu lihat-lihat di apa namanya? Di tabel ya, tabel 41 ya. Tabel 41. Tapi kalau yang eigenvalue ya, eigenvalue kita perlu lihat dia di bilangan di ini, di tabel ya. Tabel. Oke, ya. Nah, kemudian laju pindah panas maksimumnya ya tinggal dimasukkan aja MCP theta ini tadi sama bilangan apa? Pindah panas maksimumnya sama dengan cara di bilangan LAM ya. Tidak ada bedanya. Oke. Nah, kemudian ada orang ya membuat namanya diagram Hissler. Nah, ini oleh Pak Hissler. Ya. Ini hampir sama. Hanya saja di sebelah kiri itu ada theta 0. Theta 0 ada T0 titik di titik 0 kurang T alfa bagi TI kurang T ini. Ya. Nah, kemudian di bagian bawah sini adalah bilangan Fourier-nya. Nah, ini ada bilangan Biot. Ya. Nah, kalau lebih kecil dari 0,2, bilangan Fourier lebih kecil dari 0,2, artinya di sini ya 1, 2, 3, 4, 5 ya ini ya. Lebih kecil dari sini. Ya, lebih kecil dari 0,2 ke sini. Ya, terpaksa kita pakai bilangan Biot. Apa? Menggunakan diagram Hissler. Tapi pada kebanyakan kasus bilangan Fourier atau tau-nya ini lebih besar dari 0,2 ya. Jadi boleh terserah mau pakai diagram, pakai ini, pakai rumus, itu sama saja hasilnya. Hanya saja kelemahan kita kalau menggunakan diagram ini, kalau salah lihat ya, masih pakai mister dan segala macam, nah itu agak repot ya, agak repot. Oke, nah, sampai di situ ada pertanyaan. Ini bidang datar, ini bola, ini silinder, ini bola ya. Pak, share screen Bapak masih di Excel, Pak. Oh, oke. Ya. Nah, ini ada diagram itu ya. Ya, jadi kalau lebih kecil dari 0,2 ini 0,2 itu ada ini, jadi ke sini. Ya. Nah, jarang kita menggunakan 0,2. Jadi lebih baik kita menggunakan rumus tadi ya. Rumus. Jadi sehingga lebih mudah kita menghitungnya. Kelemahannya rumus adalah untuk mencari lambda kita mesti melihat tabel tadi ya. Saya mau coba cari bagaimana caranya eigenvalue-nya itu dapatnya gimana. Bisa nggak pakai rumus nantinya. Ya, paham ya? Oke. Nah, ini bilang ininya apa namanya? Pindah panasnya ya, pindah panas maksimumnya, pindah panas di titik mana tertentu ya. Bidang datar, silinder, dan ini. Ya. Nah, ini bilangan Fourier. Oke. Nah, ini ada contoh satu aja ya. Satu contoh, biar kita lebih ini sedikit. Ya. Suatu telur ya dapat didekati dengan suatu bola yang dengan diameter 5 cm. Sebetulnya nggak benar ya. Telur itu pada awalnya berada pada suhu seragam 5 derajat Celcius dan kemudian dimasukkan ke air mendidih suhu 95 derajat Celcius.
Dengan koefisien konveksi 1200, tentukanlah berapa lama telur itu, suhu bagian tengah telur itu mencapai suhu 70 derajat Celcius. Ya. Nah, telur katanya karena 74%-nya adalah air, maka kita bisa dekati sifat-sifat air, yaitu pada suhu rata-rata 5 tambah 70, ya 5 sampai 70 ini ya, bagi 2, 37,5, sifat-sifatnya 0,627, K-nya dan alfanya 151. Tabel A9. Ini kalau bukunya di belakang ya, ada tabel A9, data-data itu. Kita hitung bilangan biotnya, HR0 per K. R0-nya ingat berapa? Jadi 5 cm langsung 2,5. Jangan dibagi 3 ya. Jangan dibagi 3. Salah kalau bagi 3. Karena dia nggak bisa lam. Ya lihat ini, hasilnya adalah 47,8. Kalau kita bagi 3 pun dia, katakanlah kita salah. Kita bagi 3 pun dia masih sekitar 15. Ya, yang jauh lebih besar dari 0,1. Ya, oleh karena itu kita mesti menggunakan lam kapasitans. Ya, tidak bisa kita gunakan lam kapasitan. Kemudian kita lihat lambda 1 dan A1 untuk bola yang berhubungan dengan bilangan biot ini 47,8. Ya. 47,8, bola ini yang sebelah kolom ketiga 47,8 kita dapatkan ini. Ya, 3,40 itu 3,062, 50 itu 3,0788. Itu lambda satunya, A1-nya 1942 19962. Kita interpolasi. Ya, kita interpolasi, kita dapatkan lambdanya 3,075, A1-nya 1,9958. Tinggal kita masukkan di sini. Ya, suhunya diketahui 70, 95, 595, 1,995, A-nya nih ya 58, E pangkat lambda 3,783 kuadrat kali tau, ya. Kita kali dengan logaritma, kita dapat taunya 0,209. Ya. Nah, tau itu adalah tadi tau adalah alfa T per R kuadrat. Ya, atau T sama dengan tau R kuadrat bagi alfa. Ya. Nah, taunya tadi diketahui 0,209, R0-nya ini ya, kuadratkan, kuadrat bagi alfa untuk 151 10/6, kita dapatkan 865 menit atau 15 menit ya. 865 detik atau 15 menit. Jadi perlu waktu sekitar 15 menit untuk membuat telur kita menjadi telur matang ya, tapi masih lembek. Telur matang itu, telur itu terkoagulasi protein itu pada suhu 63 derajat. Jadi kalau suhunya 70 itu sudah terkoagulasi protein telurnya ya. Jadi telur itu kalau kita angkat 15 menit dia sudah matang, bagian dalamnya masih ini. Jadi kita angkat langsung cemplung di air dingin ya. Maka pada waktu kita kupas ya, pada waktu kita kupas itu bagian tengahnya agak lembut masih ya. Tapi sudah masak, sudah keras dia ya. Oke ya. Nah. Oke, habis bahan kita. Jadi itu waktu kita juga sudah habis, sudah lewat ya. Rizky kita minta, atau si Koko lah, Koko Agung. Berdoa bagi kita Koko Agung. Ya, Pak. Maaf Pak, mau tanya sebentar Pak. Silakan kalau kalian mau, saya masih ada. Kalau kalian punya waktu silakan. Ya, Ini Pak. Untuk tempat pengumpulan laporan tugas kemarin belum ada Pak. Oh, lupa saya. Oke, nanti saya masukkan, kalian kumpulkan nanti. Ya, Baik, bisa nggak? Bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak ngerjakannya? Bisa Pak. Oke, sip. Ya, artinya petunjuk-petunjuk yang saya berikan
Kalian mengerti. Oke. Lama saya buatnya itu. Artinya kan saya mesti kerjakan dulu. Jadi sudah itu baru saya kasih petunjuknya. Oke, Koko silakan. Unmute Koko. Ya, agak kuat dikit suaranya. Ya, suara kamu aja dikuatkan. Ya, udah. Tes. Ya, kuat, udah. Tutup ya, Pak. Ya, sudah kuat. Pimpin, doa. Baiklah, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Koko. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Kenapa tidak kalian ingatkan di WA ya untuk kumpul itu ya. Oke. Nanti saya masukkan nanti sekarang setelah ini langsung. Jadi agak siang sekitar jam 12 paling lambat udah masuk semua ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.